Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Autodesk Ecotech dan Envimat. Jadi, kedua aplikasi atau software ini merupakan aplikasi yang membantu para penggunanya dalam merancang suatu desain bangunan terhadap reaksi suatu lingkungan. Di video ini, kita akan membahas mengenai pengenalan, instalasi, dan pengaplikasian dari kedua aplikasi tersebut. Oke, langsung aja kita akan membahas yang pertama, yaitu aplikasi Envimat. Envimat, dalam perannya yang mampu menampilkan model prognostik yang didasarkan pada hukum dinamika fluida dan termodinamika. Envimat mulai dikembangkan sejak tahun 1994. Perangkat lunak Envimat dapat membantu Anda untuk menciptakan kondisi kehidupan yang berkelanjutan di lingkungan yang terus berubah. Dengan alat interaktif Envimat, Anda dapat menyelami aspek mikroklimat kompleks dan menganalisis kinerja desain Anda. Sistem Envimat memungkinkan analisis dampak desain pada lingkungan lokal, spesifikasi bidang tanah, dan bahan bangunan, dan penggunaan vegetasi pada dinding atau atap dalam konfigurasi yang dapat dipikirkan untuk membantu mengurangi beberapa faktor seperti tekanan panas perkotaan. Oke, langsung saja kita ketik Envimat pada Google. Kemudian klik web yang paling atas. Setelah masuk web tersebut, selanjutnya kita ganti com ini menjadi info supaya mempermudah kita dalam proses mendownload. Dan selanjutnya kita klik icon pada bagian samping download. Kemudian ada dua opsi, di mana bagian atas itu adalah aplikasi dan bagian bawah itu adalah contoh atau example dari penggunaannya. Langsung saja kita klik continue. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk mencari linknya. Kemudian klik link tersebut dan otomatis akan terdownload. Kita tunggu sebentar sampai proses downloadnya selesai. Setelah selesai, kita open, lalu run, accept the agreement, next, dan install. Dan maka otomatis aplikasi ini akan terinstall seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi, kemudian klik data and setting. Selanjutnya membuat workspace terlebih dahulu. Langsung saja kita create new media. Setelah itu buat nama project, terus kita play. Jadi di sini kita sudah mempunyai workspace. Selanjutnya kita buka file feature space,
lalu klik create new area. Setelah itu bisa menggantikan lokasinya dengan lokasi di mana kita akan melakukan pengukuran. Di sini saya menggunakan Denpasar sebagai contoh. Selanjutnya, merubah model geometri menjadi 50, 50 dan 40. Selanjutnya di sini juga bisa menjadi 10, 20 dan 10. Langsung saja create new MP area. Nah, selanjutnya kita bisa ekspor bitmap. Di sini saya sudah membuatnya. Jika belum, bisa mencarinya di Google Earth dan menggantikan filenya menjadi bitmap. Setelah itu, kita ikuti garis-garis dari bangunan yang kita akan ukur dengan mengklik add seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menambahkan rumput dengan mengklik menu vegetation seperti ini. Setelah dirasa cukup, kita bisa mengklik mode 3 dimensi, lalu kita bisa tambahkan kaca pada bangunan, kira-kira seperti ini. Setelah itu, langsung saja kita save model. Selanjutnya, kita masuk ke Navigate. Lalu, klik New. Setelah itu, kita atur kapan kita akan melakukan pengujian model. Kemudian start time-nya saya menggunakan jam 10. Lalu di sini kita bisa membuat nama. Setelah itu kita pilih yang tadi kita buat. Setelah itu saya memilih yang beginner. Jadi di sini kita bisa mengatur suhunya dan
kecepatan angin bisa diatur seperti ini, menentukan arah mata anginnya. Dan jika sudah dirasa cukup, bisa langsung next, save only and start simulation later, dan finish. Selanjutnya kita masuk ke NVCO. Langsung saja kita klik fisika bangunan. Setelah itu kita klik load simulation. Setelah itu bisa dipilih file yang tadi kita buat. Selanjutnya kita klik run untuk menjadikan SimX. Selanjutnya kita masuk ke tahap akhir, yaitu Leonardo. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita bisa ambil data yang sudah kita buat tadi dengan cara select file. Nah, langsung saja kita ke 2 dimensi map. Selanjutnya datanya bisa memilih air temperatur, derajat Celcius, lalu wind speed, meter per second, dan position of view nya bisa menjadi 1. Setelah itu kita bisa ekstrak 2 dimensi. Inilah tampilan akhirnya. Di sini ada juga keterangan air temperaturnya. Setelah itu kita bisa save mapnya. Dan bisa juga mengekspornya, bisa seperti ini. Nah, inilah tampilan akhir dari pengukuran air temperatur. Ecotech merupakan software analisa bangunan yang paling inovatif saat ini, yang mengintegrasikan pemodelan 3D dengan berbagai analisa dan simulasi performa bangunan. Berbagai fitur analisa dan simulasi diaplikasikan secara interaktif. Setiap perubahan pada desain secara interaktif akan terbaca dampaknya. Analisa dan simulasi yang terkait dengan bioklimatik mencakup analisa termal dan pencahayaan. Untuk menentukan temperatur internal dan beban panas, Ecotech mengadaptasi Chartered Institute of Building Service Engineers, atau bisa disebut dengan CIBSE, atau bisa disebut juga dengan Admittance Method. Admittance Method merupakan metode simplifikasi yang sangat cepat dikalkulasi dan dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah besar informasi yang berguna dalam proses desain. Metode ini telah digunakan secara luas di berbagai belahan dunia dan telah teruji sebagai alat bantu desain yang sangat bermanfaat. Untuk tujuan desain, metode admittance merupakan pilihan terbaik sejauh ini. Untuk analisa pencahayaan alami, Ecotech menerapkan berbagai metode untuk mengakomodasi kondisi yang berbeda, dari yang sederhana, yakni average daylight factor and sky points overlay sebagai panduan awal dalam proses desain. Perlu diperhatikan bahwa Ecotech bukanlah software validasi. Ecotech berguna sebagai alat bantu. Oke, sekarang kita akan memasuki cara menginstalasi software atau aplikasi Autodesk Ecotech. Yang pertama, kita download file WinRAR yang nanti akan diekstrak menjadi folder. Setelah itu, ekstrak file WinRAR dengan cara klik kanan lalu pilih extract here atau extract file. Setelah itu tunggu sehingga menjadi folder. Lalu klik folder yang sudah diekstrak, lalu pilih install, lalu setup aplikasi. Lalu klik next lagi sampai menemukan pilihan I accept the agreement. Selanjutnya klik next. Selanjutnya akan muncul pop-up user and product information. Nanti kalian tinggal masukkan sesuai nama dan organisasi. Di sini
kita pilih secara acak aja karena tidak terlalu mempengaruhi. Selanjutnya mengisi your protect serial number. Nah, di sana untuk mendapatkan nomor serinya, kalian bisa pergi ke folder yang sudah tadi diekstrak. Selanjutnya pilih activation dan klik manual English. Di sana akan ada beberapa kode yang bisa kalian gunakan sebagai nomor seri. Setelah memasukkan nomor series, di bawah nomor series akan ada product code. Kalian tinggal copy aja yang di manual English. Di sana sudah tertera nomor seri dan produk kodenya. Silahkan di copy lalu dipaste. Selanjutnya klik next sampai aplikasi terinstall. Selanjutnya akan muncul aplikasi Autodesk Ecotech yang sudah diinstal. Namun kalian akan dimintai Product License Activation. Di dalam Product License Activation kalian akan diberikan pilihan. Yang pertama ada Try dan ada Activate. Jika kalian ingin mengaktifasi aplikasi secara ilegal, kalian bisa menggunakan Crack atau di sana tinggal pilih file Keygen. Di sana sudah ada beberapa tahapan untuk mengaktifasi dari aplikasi. Namun kita di sini pilih pilihan Try. Selanjutnya aplikasi akan terbuka dan akan memperlihatkan tampilan pertamanya. Ini merupakan tampilan grid sebagai tapak dari bangunan. Bisa lihat di sini ada beberapa tools yang sudah disiapkan di dalam aplikasinya, seperti membuat kotak, rectangle, line, dan lain sebagainya. Tools ini disiapkan atau bisa dipergunakan selayaknya tools 3D design yang lainnya, sehingga memudahkan para penggunanya yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi lain sebagai panduannya selama ini. Terdapat beberapa tools di sebelah kiri dan atas, dan beberapa contoh pembuatan. Yang pertama ada 3D Editor, Visualize, Analysis, Project, dan Report. Itu merupakan fitur-fitur yang digunakan dalam Autodesk Ecotech ini sebagai keunggulannya. Dan di sebelah kanan ada beberapa fitur yang dapat digunakan. Ada Selection Information, ada Zone Management, ada Material Assignment, ada Display Setting, ada Visualization Setting, ada Shadow Setting, ada Analysis Grid, Raise and Partitions, Script and Wizard, dan Object Transformation, dan terakhir ada Export Manager. Di bagian atas bar terdapat beberapa fitur juga. Di sana salah satunya ada pemilihan waktu, tanggal, dan bulan sebagai acuan dari kondisi lingkungan sekitarnya. Di pojok kanan atas ada pilihan climate. Di sana kalian bisa memilih situasi keadaan cuaca di berbagai daerah. Misalnya ada di UK, Italia, Australia, Kanada, dan lainnya. Kalian bisa melihat di sana terdapat perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya dalam kondisi cuacanya. Lalu kita pilih
daerah Malaysia Kuala Lumpur karena merupakan daerah yang terdekat dari Indonesia, karena di daerah Indonesia tidak terdapat atau tidak tersedia di aplikasi ini. Setelah kita pilih, lalu kita bisa melihat location data, di mana terdapat latitude, longitude, dan beberapa data lainnya. Kita bisa melihat wind atau angin di jam berbeda dengan arah yang berbeda pula, dan beberapa grafik yang menjelaskan keadaan cuaca ini. Lalu selanjutnya ada wind data, di mana terdapat beberapa data angin. Di sana juga ada average temperaturnya, bisa dilihat dengan berbagai warna yang berbeda. Ada juga humidity-nya, average humidity, dan yang lain-lainnya. Lalu di sana ada juga hourly data, yang dimana menyampaikan data-data atau grafik-grafik dari daily condition atau monthly condition yang berbeda dari tiap harinya. Kita bisa memilih hari apa, tanggal berapa, dan bulan apa. Lalu kita dapat melihat grafik yang ditunjukkan dalam climate ini. Lalu yang terakhir ada monthly data, di mana data-data ini menyampaikan kondisi atau keadaan cuaca selama sebulan penuh. Kita bisa memilih average temperaturnya. Bisa dilihat di climate ini bahwa temperatur tertinggi atau rata-rata tertinggi temperaturnya berada di bulan Januari. Lalu temperatur tertinggi juga di bulan Januari dengan 40,5 derajat Celcius. Lalu untuk menerapkan kondisi cuaca atau kondisi iklim ini di dalam desain kalian, kita memilih load weather file. Lalu kita pilih file mana yang akan kita gunakan. Kita di sini menggunakan weather file dari Malaysia Kuala Lumpur, sehingga kondisinya lebih mendekati ke Indonesia. Sebenarnya di 3D editor ini kita bisa menggunakan tools-tools yang telah disediakan dan membentuk atau membuat desain bangunan kita. Dan saya contohkan di sini, saya menggunakan plane untuk membuat dasar dari tapak bangunannya. Selanjutnya saya akan memilih beberapa tools yang mendukung untuk membuat satu bangunan, dan kira-kira bangunannya seperti ini, simpel aja bentuknya, kubus. Kita bisa lihat bangunan yang udah kita buat itu di visualization. Nanti di sana akan diperlihatkan bagaimana bentuk bangunan kita secara visualisasi 3D-nya. Selanjutnya, untuk menentukan jatuhnya bayangan berdasarkan keadaan cuaca dari Kuala Lumpur atau Malaysia, kita bisa pergi ke fitur di daerah kanan, di bar sebelah kanan ada shadow setting. Nanti di sana tinggal pencet lalu pilih atau centang daily sun path dan annual sun path, lalu display shadow-nya. Nanti di sana akan diperlihatkan bagaimana pergerakan matahari dari tanggal per tanggal, lalu bulan per bulan, waktu per waktu, sehingga menjadikan jatuh bayangannya itu berbeda dari sebelumnya. Nah, karena di sini saya menggunakan bentuk kubus sebagai bentuk bangunannya, maka saya sudah mempersiapkan satu file yang lebih proper dalam desain bangunannya, menyerupai sedemikian rupa bentuk rumah tinggal atau rumah hunian. Untuk membuat atau mendesain rumah hunian ini, saya menggunakan aplikasi SketchUp karena penggunaannya di sana lebih mudah.
Lalu saya save dalam bentuk file .dxf dan saya buka Autodesk Ecotech lalu import. Setelah memilih file .dxf yang akan diimport, kalian akan diperlihatkan desain bangunannya. Nanti kalian pilih di sana ukurannya yang dirubah, karena jika menggunakan ukuran asli akan terlihat besar dan tidak mencukupi dari Autodesk Ecotech. Rubah menjadi milimeter centimeter. Setelah itu kalian akan diperlihatkan desain bangunan yang sudah kalian desain sebelumnya berada di samping kubus yang saya buat di Ecotech ini. Setelah itu aktifkan fitur shadow setting. Nanti akan diperlihatkan jatuhnya bayangan sesuai dengan keadaan iklim yang sudah dipilih. Setelah itu kalian bisa klik visualize. Nanti di sana akan diperlihatkan bentuk bangunan yang lebih visualisasi. Selanjutnya di bar sebelah kanan terdapat pilihan animation atau animate shadows. Di sana saya akan menganimasikan bayangan jika matahari bergerak dari tanggal ke tanggal, waktu ke waktu, bulan ke bulan. Yang pertama, saya coba di satu hari yang sama, namun di jam yang bergerak dari pagi sampai malam. Selanjutnya, saya akan menganimasikan bayangan dari bulan ke bulan. Nanti akan terlihat pergerakan matahari yang cukup signifikan. Itu merupakan fitur yang tersedia dari pencahayaan. Lalu jika kalian ingin melihat hasil solar access analysisnya, kalian bisa menuju ke bar atas lalu klik calculate. Nanti di sana akan diarahkan beberapa penjelasan. Kalian tinggal pencet next terus sampai menemukan pop-up terakhir lalu pencet OK. Nah, tunggu, nanti akan ada hasil dari solar analysis di bentuk desain kalian. Namun di sini kita tidak bisa menampilkan calculate solar analysis karena keterbatasan dari spesifikasi laptop. Oke, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video perkenalan, instalasi, dan pengaplikasian dari aplikasi Autodesk Ecotech dan Envimat. Semoga kalian suka. Dadah!